sendiri dan seperti apa nanti ke depannya harapan dari Bapak? Ini kondisi TPA ini sudah sangat memprihatinkan karena daya kapasitas tampung sampahnya sudah habis. Dilihat di belakang itu, sekarang kita hanya mengizinkan satu reach yang masuk karena daya tampungnya sudah habis. Ini tidak ada pilihan lain selain kita melakukan landfill, membuat landfill baru. Dan jadi ada beberapa solusi yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang jangka pendek itu kita akan memindahkan sementara menggunakan salah satu kawasan di Kebun Kongo ini. Itu ada kawasan 20 area, itu nanti yang akan kita gunakan untuk mendamping sampah, membuang sampah di sana. Mungkin sebulan 2 bulan, sementara nanti akan kita angkut lagi sambil kita menyelesaikan landfill baru di sini. Di sini akan ada landfill baru 10 area, yang 5 areanya nanti akan kita selesaikan segera. Begitu 5 area selesai setengahnya, itu sampah yang ada di sana akan kita pindahkan ke sini. Baru kemudian kita lanjutkan pengerjaan sehingga tidak ada pemutusan untuk pembuangan sampah dari kota dan Lombok Barat. Ini jadi pusatnya Lombok Barat dan Mataram akan membuang di sini selalu. Nah, jangka menengah memang nanti kita rencananya gunung ini harus kita mulai kikis gitu. Ini cut and fill gitu. Nah, ini sedang kita carikan polanya yang paling efisien untuk bisa meratakan gunung ini sehingga nanti ini bisa dijadikan untuk landfill gitu. Karena mendapatkan izin lingkungan untuk tempat pembuangan sampah itu banyak sekali aturannya dan kawasan ini sudah mendapatkan izin, jadi kita ingin fokus menyelesaikan di sini. Dan jangka menengah juga kita akan segera mulai memproses pembangkit listrik tenaga biomas yang memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sini sehingga sampah yang sudah bertahun-tahun menumpuk di sini juga bisa dimanfaatkan untuk elektrik. Jadi dari waste to energy ini akan kita lakukan dalam 1-2 tahun ini. Dan dalam waktu dekat kita akan mulai melakukan beauty contest untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendirikan waste to energy. Di sana sudah kita antisipasi, tahun ini sudah kita siapkan anggaran untuk membebaskan tanah 2 hektar di situ. Yang di situ akan kita siapkan nanti untuk tempat pembangkit listriknya nanti di situ, sehingga tidak terlalu jauh dari posisi sampah Kebun Kongo ini nanti. Artinya Pak, nggak ada jalan selain kita harus memanfaatkan sampah yang sudah ada sebagai energi sambil juga menerima sampah baru yang masuk. Karena kalau kita terus menerima sampah baru, sebentar lagi juga akan habis kapasitasnya Kebun Kongo ini. Berarti ada perluasan landfill lagi Pak Gup ya untuk menangani sampah ini? Sebenarnya kita nggak menyebutnya perluasan, ini menyebutnya sebagai optimalisasi. Karena memang ini sudah di perizinan awalnya semua ini landfill awalnya. Jadi cuma belum disiapkan landasannya dan sebagainya, sehingga itu pengerjaan konstruksi yang harus kita lakukan untuk menyiapkan landfill. Program pemberdayaan masyarakat ini seperti apa nanti ke depannya? Kita sudah data, kita sudah komunikasi dengan masyarakat, kita sudah data kebutuhan masyarakat, termasuk ada hutang pemerintah provinsi, ada janji pemerintah provinsi yang dulu belum pernah dari dulu tidak direalisasikan untuk membangun jalan lingkungan 700 meter di dekat irigasi itu. Insya Allah tahun ini akan kita bangun, kita akan selesaikan janji itu, insya Allah. Itu sudah bertahun-tahun tertunda. Sampai sekarang belum dipenuhi janji untuk membangun jalan 700 meter. Sudah kita anggarkan dan tahun ini kita akan segera lakukan. Dengan perluasan ini usia Kebun Kongo kan bertambah juga sampai dengan kapan? 300. Kalau dengan penyelesaian 20 area yang ada ini landfill ini, berarti sampai akhir tahun kita aman. Kemudian sambil kita menyelesaikan ini, kita akan mulai memikirkan cut and fill gunung batu itu, sehingga untuk jangka lebih panjang sampai waste to energinya siap. Kalau waste to energinya siap, kita sudah nggak khawatir karena yang ada sekarang akan terkurangi, akan terpakai bersamaan dengan yang baru.